Maafkanmu, tapi jangan tunjukkan lagi wajahmu di hadapanku. Ini adalah kalimat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ketika bertemu Wahsy, yaitu orang yang mengakhiri hidup paman Nabi. Rasulullah menerima Wahsy untuk masuk Islam, tapi secara bersamaan beliau membatasi akses untuk bertemu. Perkataan Nabi ini powerful banget menurutku, karena ternyata memaafkan memang wajib, tapi tidak bertemu sumber luka adalah hak kita. Yang artinya, Islam udah paham tentang kesehatan mental dari beribu-ribu tahun yang lalu. Islam udah aware tentang hal ini, dan ini menurutku adalah suatu poin yang mind-blowing. Karena sering banget kita diajari, kalau sudah memaafkan berarti harus kembali seperti dulu, akrab seperti dulu. Padahal enggak, karena Islam sudah menunjukkan dari 1400 tahun lalu bahwa memaafkan itu kewajiban moral, tapi menjaga jarak dari sumber luka adalah hak personal. Dan kalau kita tarik ke sains, ini tuh bisa masuk akal banget. Dalam neuroscience, otak kita punya amigdala, yaitu pusat deteksi ancaman dan memori. Nah, ketika kita melihat orang yang pernah menyakiti kita, memori itu bisa aktif lagi. Bukan karena kita dendam, tapi karena otak inget gimana sakitnya peristiwa itu. Ini disebut emotional memory reactivation. Tubuh bisa bereaksi deg-degan, tegang, nggak nyaman ketika ketemu orang yang bikin kita sakit. Jadi ketika Rasulullah meminta Wahsy untuk tidak sering menampakkan diri, itu bukan bentuk benci, itu manusiawi, itu bentuk menjaga kestabilan emosional. Dan ini penting banget, bahwa jaga jarak bukan berarti benci, kasih batas bukan berarti masih menyimpan dendam, dan memaafkan bukan berarti membuka pintu selebar-lebarnya lagi. Kita bisa memaafkan tanpa harus terus menempatkan diri di situasi yang men-trigger luka lama. Kadang menjaga jarak adalah bentuk menghargai diri sendiri. Dan menurutku ini adalah salah satu pelajaran emotional intelligence paling dalam dari sirah Nabi. Maafkanmu, tapi jangan tunjukkan lagi wajahmu di hadapanku. Ini adalah kalimat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ketika bertemu Wahsy, yaitu orang yang mengakhiri hidup paman Nabi. Rasulullah menerima Wahsy untuk masuk Islam, tapi secara bersamaan beliau membatasi akses untuk bertemu. Perkataan Nabi ini powerful banget menurutku, karena ternyata memaafkan memang wajib, tapi tidak bertemu sumber luka adalah hak kita. Yang artinya, Islam udah paham tentang kesehatan mental dari beribu-ribu tahun yang lalu. Islam udah aware tentang hal ini, dan ini menurutku adalah suatu poin yang mind-blowing. Karena sering banget kita diajari, kalau sudah memaafkan berarti harus kembali seperti dulu, akrab seperti dulu. Padahal enggak, karena Islam sudah menunjukkan dari 1400 tahun lalu bahwa memaafkan itu kewajiban moral, tapi menjaga jarak dari sumber luka adalah hak personal. Dan kalau kita tarik ke sains, ini tuh bisa masuk akal banget. Dalam neuroscience, otak kita punya amigdala, yaitu pusat deteksi ancaman dan memori. Nah, ketika kita melihat orang yang pernah menyakiti kita, memori itu bisa aktif lagi. Bukan karena kita dendam, tapi karena otak inget gimana sakitnya peristiwa itu. Ini disebut emotional memory reactivation. Tubuh bisa bereaksi deg-degan, tegang, nggak nyaman ketika ketemu orang yang bikin kita sakit. Jadi ketika Rasulullah meminta Wahsy untuk tidak sering menampakkan diri, itu bukan bentuk benci, itu manusiawi, itu bentuk menjaga kestabilan emosional. Dan ini penting banget, bahwa jaga jarak bukan berarti benci, kasih batas bukan berarti masih menyimpan dendam, dan memaafkan bukan berarti membuka pintu selebar-lebarnya lagi. Kita bisa memaafkan tanpa harus terus menempatkan diri di situasi yang men-trigger luka lama. Kadang menjaga jarak adalah bentuk menghargai diri sendiri. Dan menurutku ini adalah salah satu pelajaran emotional intelligence paling dalam dari sirah Nabi.